Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya Deden Mursidin. Saya dari kelompok satu Integrasi Sains dan Islam bersama dengan teman-teman saya yakni Hilda Fitriatul Afiyah dan juga Nazilatul Rahmah. Di sini materi dari kelompok satu adalah Muhsin Sejati Konsep Integrasi Keilmuan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Nah, ini anggotanya yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama-tama, sebelum kita masuk lebih jauh ke presentasinya, sebaiknya kita tuh mengetahui mengenai apa itu muhsin sejati. Nah, teman-teman, di sini muhsin itu berasal dari kata ahsanu muhsinu, di mana kata tersebut berarti membaguskan ataupun memperbaiki. Nah, di mana jika diterjemahkan maka muhsin dapat diartikan sebagai orang Islam yang memiliki keteguhan iman yang tinggi dan juga berperilaku baik, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Jadi hablum minallah dan hablum minannas ya teman-teman. Nah, di sini muhsin juga bisa diartikan sebagai orang yang selalu memperbaiki dirinya dan melakukan kebaikan agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang muhsin, orang itu akan selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan melakukan kebaikan. Jadi, kita selaku mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, mari kita menjadi muhsin sejati di mana kita senantiasa memperbaiki diri agar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat muhsin atau sifat memperbaiki diri ini dicantumkan di surat Yusuf ayat 90. Nanti bisa teman-teman lihat ya. Nah, selanjutnya ada ciri dari muhsin sejati. Nah, tentu saja teman-teman ada yang belum tahu nih gimana sih ciri dari muhsin sejati yang dimana muhsin ini adalah orang yang selalu memperbaiki dirinya sendiri agar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri dari muhsin sejati itu saya di sini hanya mencantumkan 4 poin, nanti silahkan bisa dicari lagi lebih lanjut. Nah, yang pertama tuh ada ikhlas. Jadi, muhsin sejati itu melakukan perbuatan yang semata-mata tanpa mengharapkan imbal duniawi. Jadi, muhsin sejati itu ikhlas ya teman-teman. Dia tuh nggak mengharapkan balasan apa-apa. Jadi kalau kita ngebantu orang, kita tuh ya udah pengen ngebantu aja. Kita tuh nggak mengharapkan, oh orang ini bakal ngasih ini, nggak. Terus muhsin sejati itu konsisten. Konsisten tuh dalam artian dia tuh mampu melakukan kebaikan secara terus-menerus. Jadi bukan hanya ketika ada kesempatan nih, bukan kesempatan dalam kesempitan atau ketika dilihat orang. Kalau itu kan riba ya namanya, ria. Terus tuh muhsin sejati itu memiliki kualitas iman yang tinggi, di mana muhsin sejati itu memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Jadi kualitas iman itu tinggi. Muhsin sejati itu senantiasa mengimani apa yang ada di rukun iman dan rukun Islam. Muhsin sejati juga adalah orang yang sabar dan tawakal, di mana sabar dalam menghadapi cobaan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, ayo kita tanamkan sikap sabar dan tawakal ini dalam menghadapi cobaan-cobaan berupa tugas-tugas yang diberikan oleh dosen di semester ini. Ya teman-teman, kita bisa. Nah, di ketiga, apa aja sih tantangan yang terdapat di zaman sekarang untuk menjadi seorang muhsin yang sejati? Jadi, tantangan untuk menjadi muhsin sejati di zaman sekarang itu banyak ya teman-teman. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa zaman sekarang itu keberadaan dari Islam sendiri itu udah mulai redup. Jadi ada tapi tidak terlalu muncul gitu. Jadi tantangan yang pertama itu adalah kurangnya ilmu agama. Di zaman sekarang nih banyak orang yang belum memahami Islam secara mendalam. Jadi kalau teman-teman banyak lihat tuh sekarang tuh orang-orang tuh rata-rata buta agama. Jadi gak bisa ngebedain mana hak dan yang batil, mana yang baik dan yang buruk.
Jadi oleh karena itu, ayo kita tuh tanamkan ilmu agama secara mendalam, secara mendasar di hati kita dan kita amalkan. Karena saya yakin di agama itu tidak ada yang menjerumuskan kepada hal-hal yang buruk. Terus tantangan yang menjadi krusial banget di zaman sekarang itu ada teknologi. Dimana seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau teknologi itu tuh bisa mempermudah kita dalam melakukan sesuatu, bisa mempermudah ngerjain tugas pakai AI, bisa mudah nyari materi, terus juga ya pokoknya bisa mempermudah kayak komunikasi, apa gitu. Tapi hati-hati kalau teknologi ini juga bisa menjadi bahaya bagi kita kalau kita tuh tidak bijak menggunakannya. Malah kalau kita tidak bijak menggunakannya, teknologi ini tuh bisa membuat kita lupa waktu untuk melakukan kebaikan-kebaikan lain yang mungkin bisa memberikan kucuran pahala bagi kita. Terus juga ada lingkungan sosial, di mana pada zaman sekarang, zaman itu sudah modern, zaman sudah mengalami globalisasi, di mana pengaruh budaya dari luar itu udah tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, di mana nilai Islam tuh banyak yang terkikis. Jadi pesan saya, teman-teman itu hati-hati dalam memilih lingkungan, memilih teman. Semoga teman itu bisa membawa kita ke jannah. Ini seperti itu teman-teman. Terima kasih. Saya serahkan kepada anggota yang lain. Oke, selanjutnya ada latar belakang integrasi keilmuan di UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, di mana UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon ini merupakan lembaga perguruan tinggi Islam yang ingin mencetak sumber daya manusia atau mahasiswi-mahasiswanya yang muhsin. Tentu, agar mencapai keinginan tersebut, ini harus memiliki rancangan keilmuan yang jelas, yang mengarah pada sistem dan kurikulum yang membangun paradigma integratif, di mana paradigma keilmuan UIN Cyber Syekh Nurjati ini dibangun di atas paradigma holistik, di mana paradigma, hakikat, dan struktur keilmuan di UIN tersebut dibangun secara holistik, integratif, baik secara ontologis, epistemologi, maupun aksiologis. Nah, hakikat ilmu tersebut, baik secara ontologis, epistemologi, maupun aksiologis, ini merupakan satu kesatuan integral yang satu sama lainnya ini tidak dapat dilepaskan. Nah, begitupun disiplin-disiplin ilmu yang secara partisial berbeda antara satu dengan yang lainnya ini merupakan bagian-bagian integral dari bangunan keilmuan secara keseluruhan yang tersusun secara pasti. Nah, dalam aspek ontologis ini, paradigma keilmuan di UIN Cyber Syekh Nurjati ini memandang objek tidak semata-mata yang bersifat fisik saja, tetapi juga memandang yang metafisik, materi, dan inmateri. Nah, dengan demikian, secara epistemologis, paradigma keilmuan yang dimiliki UIN Cyber Syekh Nurjati ini mengakui tiga perangkat ilmu yang mampu menguak segala macam objek ilmu, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yaitu indera, akal, dan hati. Nah, oke, selanjutnya, pengembangan bangunan keilmuan UIN Cyber Syekh Nurjati ini bertumpu pada pola mata ilmu, di mana pola mata ilmu ini merupakan pola bangunan keilmuan yang berdasarkan pada dua sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang menjadi inti dari keseluruhan bangunan keislaman. Dalam prosesnya, setiap instansivitas akademi Yayasan Syekh Nurjati Cirebon ini berinteraksi secara dinamis dengan keenam bidang keilmuan yang dijiwai Al-Quran dan Hadis dalam proses pendidikan yang ihsan. Nah, 6 bidang keilmuan itu apa aja sih di sini nih? Sudah digambarkan bahwa ada agama, kemudian humaniora, lalu ada sosial, terapan, formal, dan alam. Nah, ini merupakan insan atau sivitas akademi yang kemudian akan berinteraksi secara dinamis dengan keenam bidang keilmuan ini, yang kemudian akan menghasilkan eh, individu yang muhsin.
Nah, selanjutnya di sini ada implementasi dalam kurikulum. Nah, kurikulum UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon ini berorientasi pada kurikulum integratif, di mana kurikulum IAIN Syekh Nurjati ini merupakan seperangkat rencana pengaturan proses pembelajaran yang kemudian dikembangkan untuk menciptakan kompetensi lulusan dan upaya implementasinya. Nah, baik melalui kegiatan kulikuler, non-kulikuler, maupun ekstrakurikuler. Kemudian, kurikulum UIN Cyber Syekh Nurjati ini secara integratif didasari oleh nilai-nilai spiritual, profesionalisme, keterbukaan, kemandirian, kekinian, dan keindonesiaan yang berorientasi pada paradigma kritis transformatif. Nah, kurikulum UIN Cyber Syekh Nurjati ini berorientasi pada keahlian profesi, keahlian akademik, kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kurikulum UIN Cyber Syekh Nurjati ini mengintegrasikan disiplin ilmu agama dan non-agama secara profesional sesuai dengan karakteristik ilmuwan masing-masing jurusan dan program studi yang dilandaskan pada nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu ada hubungan muhsin sejati dengan integrasi keilmuan. Konsep muhsin sejati berkaitan erat dengan integrasi keilmuan, terutama dalam konteks keilmuan Islam yang memadukan pengetahuan dunia dan spiritual. Integrasi keilmuan mengusung prinsip bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai moral, spiritual, dan etika. Beberapa hubungan antara muhsin sejati dengan integrasi keilmuan, diantaranya yaitu yang pertama, pemanfaatan ilmu untuk kemaslahatan. Seorang yang muhsin sejati menggunakan ilmu yang dimilikinya untuk kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Dalam konsep integrasi keilmuan, ilmu yang dikuasai tidak hanya dikejar untuk tujuan pribadi saja, tetapi juga untuk kemaslahatan umat manusia, seperti menciptakan teknologi yang ramah lingkungan atau menyediakan layanan kesehatan bagi yang membutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu keseimbangan antara ilmu dan etika. Muhsin sejati memiliki pemahaman bahwa ilmu harus diiringi dengan etika dan akhlak mulia. Hal ini sejalan dengan integrasi keilmuan yang menekankan bahwa ilmu pengetahuan harus memiliki fondasi nilai-nilai moral. Sebagai contoh, ilmuwan muhsin akan selalu memperhatikan dampak etis dan kemanusiaan dari riset atau penemuan mereka. Misalnya, dalam bidang bioteknologi atau kecerdasan buatan untuk menghindari penyalahgunaan ilmu. Kemudian yang ketiga yaitu tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Konsep integrasi keilmuan mengakui bahwa manusia adalah khalifah atau pemelihara bumi. Seorang muhsin sejati menginternalisasikan tanggung jawab ini dalam semua aspek keilmuan yang digeluti. Ilmu yang dikembangkan tidak merusak alam atau mengeksploitasi makhluk lain, melainkan menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Kemudian yang keempat yaitu kejujuran dan transparansi dalam keilmuan. Seorang muhsin sejati sangat menjunjung tinggi kejujuran dalam konteks integrasi keilmuan. Ini berarti dia tidak memalsukan data atau melakukan penelitian dengan motif yang menyimpang. Ia menerapkan metode yang transparan dan jujur dalam mengembangkan ilmu dan terbuka untuk kritik atau koreksi. Nah, sehingga ilmunya bermanfaat bagi banyak orang dan jauh dari sifat manipulatif. Kemudian yang selanjutnya, memuliakan pengetahuan sebagai amanah dari Allah. Muhsin sejati memahami bahwa setiap ilmu yang dimiliki adalah amanah dari Allah dan memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, oleh karena itu, ia tidak hanya menggunakan ilmu pengetahuan untuk memperoleh pencapaian duniawi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan keimanannya
dan ketakwaannya kepada Allah. Integrasi keilmuan mendorong pandangan bahwa segala pengetahuan sejatinya milik Allah dan harus diarahkan untuk kebaikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menginspirasi kolaborasi multidisipliner. Sejati mendorong kolaborasi yang harmonis dengan orang lain, yang pada dasarnya adalah bagian dari integrasi keilmuan dalam dunia pendidikan dan riset modern. Musin sejati tidak hanya berfokus pada satu disiplin, tetapi terbuka untuk bekerja sama lintas ilmu demi menyelesaikan masalah yang kompleks seperti kesehatan, masyarakat, perubahan iklim, dan ketahanan pangan. Selanjutnya yaitu contoh penerapan konsep musin sejati. Konsep muhsin sejati atau seorang yang benar-benar muhsin sering dijelaskan dalam Islam sebagai pribadi yang ikhlas, penuh empati, dan tulus dalam melakukan kebaikan. Tidak hanya kepada Allah, tetapi juga kepada makhluk lainnya, termasuk manusia dan alam. Nah, beberapa contoh penerapannya yang pertama yaitu ikhlas dan beribadah. Ikhlas dalam beribadah. Seorang muhsin sejati melakukan ibadah bukan hanya karena kewajiban, tetapi dengan rasa cinta dan pengabdiannya kepada Allah. Misalnya, mereka sholat dan berpuasa dengan khusyuk dan sepenuh hati tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Kemudian yang kedua yaitu empati dan tolong-menolong. Ketika melihat orang lain membutuhkan bantuan, seorang muhsin sejati langsung bergerak untuk membantu. Misalnya ketika ada tetangga yang sakit atau kesulitan ekonomi, dia membantu dengan apa yang dia bisa berikan, seperti menyediakan makanan atau bantuan keuangan tanpa mengharapkan balasan. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga lingkungan. Dia memperlakukan alam dengan penuh penghormatan, sadar bahwa menjaga lingkungan itu adalah bagian dari amanahnya sebagai khalifah di bumi. Misalnya, ia tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan berupaya mengurangi jejak karbon untuk menjaga keseimbangan alam. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu menghormati orang lain. Seorang muhsin sejati senantiasa menjaga adab dalam berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, ia selalu berbicara dengan sopan, tidak menghina atau menyakiti perasaan orang lain, dan menghormati pendapat serta perbedaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkata baik atau diam. Salah satu ciri muhsin adalah selalu menjaga lisannya ketika berbicara. Ia tidak pernah menyebar gosip atau fitnah atau menjelekkan orang lain. Dan jika tidak ada hal baik yang bisa disampaikan, ia memilih untuk diam. Kemudian yang keenam yaitu bersabar dalam kesulitan. Dalam menghadapi cobaan atau ujian hidup, dia tetap sabar dan tawakal. Misalnya ketika mengalami musibah, dia tidak berkeluh kesah, melainkan menerima dengan lapang dada dan percaya bahwa ada hikmah di balik setiap kejadiannya. Selanjutnya yaitu manfaat integrasi keilmuan berbasis muhsin sejati. Integrasi keilmuan berbasis muhsin sejati membawa berbagai manfaat yang dapat berdampak luas bagi masyarakat, lingkungan, dan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Konsep ini memadukan nilai spiritual, moral, dan etika dengan ilmu pengetahuan yang lebih komprehensif. Nah, beberapa manfaat dari integrasi keilmuan berbasis muhsin sejati diantaranya yaitu yang pertama menciptakan ilmu yang bermanfaat dan berkelanjutan. Nah, dengan integrasi keilmuan berbasis muhsin sejati ini, ilmu yang dikembangkan berfokus pada keberlanjutan dan pemanfaatan bagi banyak pihak. Contohnya, teknologi yang dikembangkan tidak hanya berfungsi efektif, tetapi juga memperhatikan dampaknya pada lingkungan dan masyarakat. Kemudian yang kedua, membentuk generasi berkarakter dan berintegritas. Nah, generasi yang dididik dengan konsep ini tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter dan integritas tinggi. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang jujur, amanah, empatik,
yang memahami bahwa ilmu pengetahuan adalah amanah yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas riset dengan etika yang tinggi. Ilmuwan yang menginternalisasi nilai muhsin akan mengedepankan etika dan transparansi dalam penelitian. Dengan hal ini, hasil riset yang dihasilkan lebih terpercaya, bebas dari manipulasi, dan berlandaskan integritas tinggi sehingga bisa diandalkan dalam pengembangan lebih lanjut. Kemudian yang keempat, mendorong keseimbangan antara keilmuan dan spiritualitas. Nah, pendekatan ini mencegah terjadinya konflik antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai spiritual, menjadikannya harmonis dan saling melengkapi. Dalam jangka panjang, hal ini membentuk masyarakat yang lebih utuh, baik dalam aspek keilmuan maupun keimanan. Kemudian yang kelima yaitu memperkaya perspektif dalam menyelesaikan masalah global. Nah, dengan mengedepankan nilai ihsan atau kebaikan sejati, ilmuwan dan pemikir dapat lebih kreatif dan kolaboratif dalam mencari solusi masalah global seperti contohnya perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan. Nilai muhsin mengarahkan ilmuwan untuk menciptakan solusi yang menguntungkan semua pihak dan mempertimbangkan keberlanjutannya. Kemudian yang keenam, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial dalam penerapan ilmu. Nah, ilmu yang dikembangkan dalam konsep muhsin sejati tidak bersifat egoistik. Pengembangan keilmuan didasari pada kepedulian terhadap masyarakat dan komitmen untuk memberikan manfaat langsung seperti dalam proyek-proyek sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menguatkan ketahanan moral dalam perkembangan teknologi. Nah, di era teknologi maju, tantangan etika tentunya semakin besar. Pendekatan ini memperkuat ketahanan moral dalam menghadapi dilema teknologi seperti dalam kecerdasan buatan atau bioteknologi agar tetap memprioritaskan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang kedelapan, meningkatkan kualitas hidup dengan pendekatan holistik. Dengan menerapkan prinsip sejati, ilmu pengetahuan tidak hanya fokus pada aspek material, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan emosional, mental, dan spiritual masyarakat. Pendekatan ini mampu menciptakan kebahagiaan dan kualitas hidup yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghormati alam dan mengurangi eksploitasi. Nah, konsep ini menekankan bahwa ilmu tidak boleh dieksploitasi dengan merusak alam karena setiap makhluk adalah ciptaan Allah yang perlu dijaga. Dengan hal ini, ilmu pengetahuan yang dihasilkan akan lebih ramah lingkungan, mendukung konservasi, dan membantu keberlanjutan ekosistem. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.